Buah semangka merupakan komoditas hortikultura unggulan yang ada di Banyuwangi. Hal ini terlihat dari jumlah luas panen, produksi, dan produktivitas buah semangka di Banyuwangi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, luas panen semangka di kawasan ini mencapai 135 hektar dengan produksinya mencapai 20 ton per hektar. Buah semangka di Banyuwangi memiliki kualitas yang cukup baik karena tingginya permintaan pasar baik lokal maupun luar daerah seperti Bali, Semarang, Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. Dalam budidaya semangka, tahap persiapan lahan terdiri dari penggemburan lahan menggunakan traktor atau cangkul, lalu membuat bedengan dengan lebar 5-6 meter dan jarak 60-80 cm. Selanjutnya bedengan diberi kapur pertanian dan juga pupuk kandang. Setelah itu lahan juga diberikan pupuk dasar yang terdiri urea, ZA, dan KCl. Setelah pemberian pupuk dasar, bedengan ditutup menggunakan mulsa. Penutupan mulsa ini dapat dilakukan pada siang hari agar mulsa dapat ditarik dan dikembangkan dengan maksimal. Selanjutnya, membuat lubang tanam dengan melubangi mulsa secara hati-hati. Untuk jarak antar tanaman yaitu 60-70 cm dalam barisan dan jarak tanam 5-6 meter antar barisan. Setelah tahap persemaian, tahap selanjutnya yaitu tahap penanaman. Bibit dipindahkan pada umur 8-10 hari setelah semai. Satu buah lubang tanam berisi 1 buah bibit. Sebelum bibit dipindahkan, bedengan sebaiknya disiram air terlebih dahulu dan bibit direndam dalam larutan pestisida. Apabila ada tanaman yang mati, maka dilakukan proses penyulaman tanaman agar tanaman tumbuh seragam. Penanaman kembali maksimal dilakukan 7 hari setelah pindah tanam. Tahap perawatan. Pada tahap ini penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari agar tanaman tidak layu kerdil. Namun pada saat awal pembentukan bunga betina, penyiraman dihentikan dan akan dilakukan kembali pada saat buah sudah terbentuk. Pada saat buah sudah mencapai ukuran maksimal, penyiraman dapat dikurangi agar kadar gula pada buah tetap terjaga. Pemupukan susulan dilakukan sebanyak 5 kali dengan dosis dan kebutuhan pupuknya sebagai berikut. Pada tahap ini pemangkasan cabang mulai dilakukan. Caranya adalah dengan memotong cabang utama dari buah semangka setelah ruas kelima. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan untuk menghindari penurunan kualitas dan kuantitas. Berikut ini adalah hama dan penyakit yang menyerang buah semangka. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan bahan aktif yang tertera berikut ini.
Tahap penyerbukan. Pada semangka berbiji, proses pembuahan bisa terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan petani. Pada semangka non-biji harus ada campur tangan petani untuk penyerbukan bunga, karena bunga jantan dari semangka non-biji steril, sehingga apabila terjadi perkawinan dalam satu tanaman tidak akan berbuah. Ini adalah penyerbukan semangka non-biji yang dilakukan oleh petani semangka. Proses penyerbukan dilakukan pada saat jam 6 pagi hingga jam 9 pagi. Apabila penyerbukan dilakukan pada saat musim hujan, maka bunga yang dikawinkan harus ditutup dengan plastik dan diikat. Setelah menjadi buah, plastik dapat dibuka. Biasanya buah yang dipelihara adalah buah yang kedua. Biasanya dari satu tanaman hanya satu buah dipelihara. Tujuan agar buah tersebut dapat tumbuh dengan maksimal. Namun, ada beberapa varietas yang dapat dipelihara lebih dari satu buah. Buah yang dipelihara selanjutnya diberikan alas agar tidak busuk sebelum masak. Pembalikan buah dilakukan agar mendapat warna kulit buah yang seragam. Tahap pemanenan. Semangka dapat dipanen pada umur 70-100 hari. Pemanenan dilakukan dengan cara memilih buah yang sudah memenuhi kriteria panen. Kriteria semangka yang siap panen yaitu tangkai semangka mulai mengering, memiliki garis hijau tua, tandan jaring berwarna coklat, dan terdapat bercak kuning pada kulit. Langkah selanjutnya adalah memetik buah semangka dengan cara memotong tangkai buah sekitar 3-5 cm dari pangkal buah. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari setelah titik embun hilang, sekitar pukul 8-10 pagi, atau pada sore hari, yaitu pada pukul 4-5 sore, dalam cuaca tidak hujan. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya cendawan penyebab penyakit yang akan merusak buah semangka pada saat diangkut dan disimpan. Pemasaran semangka di Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa saluran yang terdiri dari 4 saluran pemasaran, yaitu pertama petani, pedagang besar, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Kedua, petani, tengkulak, pedagang besar, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Ketiga, petani, tengkulak, pedagang pengecer, dan ke konsumen. Keempat, petani, eksportir, dan ke importir.